Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang kalsium karbonat. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Linda Julianisa dengan NIM 1524027. Nah, sekarang aku nggak cuma sendiri nih, aku bersama dengan teman aku yaitu. Halo semuanya, nama aku Meita Trinuraini Amsano dengan NIM 1524044. Hari ini kami akan membawakan materi tentang salah satu topik menarik dalam mata kuliah komposit polimer, yaitu peran kalsium karbonat atau CaCO3 sebagai filler dalam komposit polimer. Kenapa sih topik ini penting? Karena di era sekarang, permintaan material yang ringan, kuat, tahan lama, dan tetap ekonomi semakin tinggi. Nah, maka dari itu, komposit polimer hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Dan jangan salah, meskipun namanya terdengar sederhana, kalsium karbonat punya peran yang sangat besar dalam industri plastik dan komposit modern. Bukan hanya memperbaiki sifat polimer, tapi juga bisa menekan biaya produksi dan bahkan mendukung tren ramah lingkungan. Nah, sekarang kita mulai aja yuk dengan membahas dasar teorinya. Komposit polimer adalah material yang tersusun dari dua fase, yaitu matriks polimer dan bahan penguat. Matriks polimer bisa berupa termoplastik seperti polipropilen atau termoset seperti epoksi. Sementara bahan penguat bisa berupa serat seperti serat kaca atau serat karbon, atau bisa juga berupa partikel kecil yang kita sebut filler. Filler inilah yang jadi fokus utama kita hari ini. Terus, kenapa filler itu penting sih? Bayangin aja, polimer murni itu seperti adonan roti polos. Kalau kita tambahkan biji-bijian atau kacang, rasanya akan lebih kaya dan teksturnya juga bisa berubah loh. Nah, sama halnya dengan polimer. Kalau ditambahin filler, sifatnya juga bisa menyesuaikan kebutuhan. CaCO3 ini bisa dianggap seperti kacang serbaguna dalam dunia komposit. CaCO3 ini murah, mudah didapat, tapi dampaknya cukup signifikan. CaCO3 punya dua peran utama. Yang pertama sebagai reinforcing filler. Di sini dia berfungsi untuk memperkuat polimer, terutama dari segi kekakuan. Peran kedua yaitu sebagai extender filler. Jadi, ia dipakai dalam jumlah besar untuk menekan biaya material. Industri plastik kemasan misalnya banyak memanfaatkan CaCO3 karena bisa mengurangi pemakaian polimer murni yang harganya lebih mahal. Selain itu, ukuran partikel juga berpengaruh. Mikro CaCO3 lebih sering dipakai di aplikasi massal, sedangkan nano CaCO3 cocok untuk aplikasi teknis yang butuh peningkatan sifat yang signifikan. Contoh gampangnya begini nih, kalau partikel mikro itu seperti kerikil dicampur semen, nano lebih seperti pasir halus yang bisa masuk ke celah-celah kecil dan bikin struktur jadi lebih padat. Nah, sekarang kita bahas yuk pengaruhnya terhadap sifat polimer. Dari sisi mekanik, CaCO3 bisa meningkatkan modulus elastisitas. Artinya, polimer bisa jadi lebih kaku. Tapi ada komprominya, polimer yang ditambah dengan CaCO3 biasanya jadi kurang lentur. Jadi, elongasi atau kemampuan untuk memanjang menurun. Ini mirip kayak donat kue yang ditambah tepung terlalu banyak.
Nah, hasilnya akan menjadi lebih keras, tapi gampang patah. Lalu, untuk kekuatan tarik, hasilnya tergantung pada dispersi partikel. Kalau partikelnya merata, kekuatan tarik bisa meningkat. Tapi kalau menggumpal, justru itu akan jadi titik lemahnya. Dari sisi thermal, CaCO3 terbukti bisa meningkatkan stabilitas panas. Misalnya, pada poliamida, penambahan CaCO3 bisa mengurangi penyusutan thermal saat pendinginan. Selain itu, CaCO3 juga mempengaruhi proses stabilitas. Pada polipropilen, misalnya, filler ini bisa membuat aliran leleh lebih stabil sehingga lebih mudah diproses. Tapi hati-hati, kalau partikel tidak terdispersi dengan baik, viskositas justru malah meningkat. Nah, ada beberapa faktor kunci yang menentukan seberapa efektif CaCO3 bekerja. Yang pertama, ada ukuran partikel. Nano CaCO3 bisa memberikan efek penguatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan mikro CaCO3. Kenapa? Karena luas permukaan nano CaCO3 lebih besar dibandingkan yang mikro CaCO3. Kedua, morfologi. Partikel berbentuk bulat lebih mudah bercampur merata dengan polimer. Bayangkan, kalau kita campur gula pasir dengan air, larutnya akan lebih rata dibanding kalau pakai batu kerikil. Lalu yang ketiga itu ada modifikasi permukaan. Ini juga sangat penting. Karena biasanya CaCO3 dilapisi asam stearat atau bahan coupling agent agar bisa nyambung dengan polimer nonpolar seperti polipropilen. Kalau tidak dimodifikasi, CaCO3 biasanya cenderung aglomerasi alias menggumpal. Akibatnya bukan memperkuat, tapi malah jadi titik rapuh pada material. Nah, sekarang kita lihat yuk beberapa contoh pengaplikasiannya. Yang pertama ada kombinasi polylactic acid atau PLA dengan CaCO3. PLA adalah polimer biodegradable. Dengan CaCO3, PLA jadi lebih kaku, jadi cocok untuk kemasan yang ramah lingkungan. Tapi kalau terlalu banyak CaCO3, PLA bisa kehilangan kekuatan tarik. Kedua, PP dengan CaCO3. Ini sangat populer di industri otomotif, misalnya untuk dashboard mobil, cover aki, atau komponen interior lainnya. Dengan modifikasi permukaan, PP dengan CaCO3 mempunyai kombinasi baik antara kekakuan dan ketangguhan. Lalu yang ketiga ada poliamida 12 atau PA12 dengan CaCO3. Dalam teknologi cetak 3 dimensi seperti selective laser sintering, CaCO3 membantu mengendalikan kristalisasi sehingga produk lebih stabil dimensinya. Ini penting untuk pembuatan prototipe dan komponen mesin. Dan terakhir, yaitu eggshell atau cangkang telur dengan CaCO3. Nah, ini menarik banget karena hal ini memanfaatkan limbah cangkang telur. Jadi, bukan cuma mengurangi biaya, tapi juga mendukung konsep circular economy. Aplikasinya juga bisa ke produk sehari-hari loh, seperti wadah makanan atau plastik sekali pakai.
Setelah kita bahas peran, pengaruh sifat, dan aplikasinya, sekarang aku mau masuk ke satu bagian penting, yaitu keunggulan kalsium karbonat sebagai filler dalam komposit polimer. Kenapa sih bagian ini penting? Karena kalau kita tahu keunggulannya, kita bisa paham kenapa sampai sekarang CaCO3 masih jadi salah satu filler paling populer di dunia industri. Yang pertama, jelas dari sisi ekonomi. CaCO3 ini harganya jauh lebih murah dibanding filler lain. Jadi, kalau pakai di skala industri, biaya produksinya bisa ditekan cukup signifikan. Inilah yang membuat CaCO3 jadi pilihan utama untuk produk massal, terutama di industri plastik, kemasan, dan otomotif. Yang kedua, itu soal ketersediaan. CaCO3 itu sangat melimpah di alam. Bisa diperoleh dari batu kapur, dolomit, bahkan dari limbah seperti cangkang telur. Jadi, selain murah, penggunaannya juga bisa mendukung konsep keberlanjutan atau circular economy. Nah, kalau yang ketiga itu, CaCO3 punya kontribusi besar terhadap sifat mekanik polimer. Dengan penambahan filler ini, polimer akan jadi lebih kaku, lebih tahan gores, dan lebih stabil secara dimensi. Jadi, materialnya nggak gampang berubah bentuk walaupun kena tekanan atau panas. Selain itu, dari sisi thermal, CaCO3 juga memberikan keuntungan. Polimer yang ditambahkan CaCO3 bisa lebih tahan panas dan lebih stabil saat diproses di suhu yang tinggi. Yang tentu aja ini sangat menguntungkan saat proses manufaktur, karena material jadi lebih mudah dibentuk tanpa mengalami degradasi yang cepat. Keunggulan yang selanjutnya adalah prosesabilitas. Di banyak polimer, misalnya polipropilen, CaCO3 bisa membuat aliran leleh lebih stabil ketika dicetak dengan teknik injection molding, yang artinya produk yang dihasilkan kualitasnya akan lebih konsisten. Lalu, yang terakhir adalah CaCO3 ini serbaguna banget. CaCO3 bisa dipakai untuk berbagai aplikasi, mulai dari plastik sehari-hari, komponen otomotif, material konstruksi, sampai ke polimer ramah lingkungan seperti PLA. Jadi, bisa dibilang CaCO3 ini filler yang serba bisa dan cocok di hampir semua bidang loh. Nah, kalau kita rangkum, keunggulan CaCO3 itu ada di murah, mudah didapat, meningkatkan sifat mekanik, dan juga thermal, mudah diproses, dan fleksibel aplikasinya. Jadi wajar banget kalau sampai sekarang CaCO3 itu tetap dipakai di industri. Bahkan ketika teknologi filler lain semakin berkembang, CaCO3 masih menjadi pilihan utama loh. Kalau kita rangkum, CaCO3 itu filler yang multifungsi banget ya. Bayangin aja, dia bisa meningkatkan kekakuan, stabilitas thermal, sekaligus menekan biaya produksi. Tantangan utamanya ada di masalah aglomerasi dan ikatan antarmuka dengan polimer. Tapi dengan teknologi modifikasi permukaan, masalah tersebut bisa diatasi. Kedepannya, penggunaan CaCO3 akan terus berkembang. Enggak hanya di plastik industri, tetapi juga di material ramah lingkungan dan teknologi manufaktur modern. Itulah mengapa CaCO3 layak disebut sebagai salah satu filler paling penting dalam dunia komposit polimer. Nah, gimana teman-teman penjelasan dari kita?
Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua.